Sains berasal dari suatu kata berbahasa Latin, yaitu scientia, yang memiliki arti ilmu. Namun, tidak semua ilmu termasuk dalam sains. Sains atau ilmu pengetahuan adalah ilmu yang tersusun secara sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya karena suatu ilmu pengetahuan dapat diperoleh setelah melalui metode tertentu, di mana metode tertentu di sini dapat berupa penelitian, eksperimen, dan lain sebagainya. Lalu teknologi. Teknologi tersusun atas dua kata, yaitu teknik yang memiliki arti cara dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara bahasa, teknologi adalah ilmu tentang suatu cara. Sementara secara istilah, teknologi dapat kita maknai sebagai cara melakukan sesuatu dengan maksud memenuhi kebutuhan serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi manusia sehingga dapat berjalan dengan lebih mudah dan lebih maksimal. Beberapa ahli membagi teknologi menjadi tiga. Yang pertama adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional memiliki ciri bersifat padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja berdasarkan kebiasaan serta menggunakan keterampilan, alat, dan bahan yang tersedia setempat. Naik sedikit ada teknologi madya. Teknologi madya perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan teknologi tradisional, tetapi teknologi madya ini ada berdasarkan penelitian, meski alat dan keterampilan yang digunakan seadanya. Dan yang terakhir adalah teknologi modern. Teknologi modern merupakan teknologi yang hingga kini masih terus berkembang berdasarkan penelitian yang tak ada habisnya. Selain itu, pada teknologi modern, tak jarang digunakan alat dan bahan impor, sehingga kecenderungannya adalah padat modal dan bukan padat karya. Selanjutnya adalah seni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Selain itu, seni juga dimaknai sebagai keahlian dalam membuat karya yang bermutu. Sehingga, seni bukan hanya soal keindahan suatu hal, namun juga termasuk kebergunaan atau nilai gunanya. Berdasarkan medianya, seni dibagi menjadi tiga. Yang pertama, audio art, yaitu seni yang dinikmati dengan indera pendengaran. Contohnya adalah seni musik. Yang kedua, visual art, yaitu seni yang dinikmati melalui indera penglihatan. Contohnya adalah seni lukis dan seni bangunan. Dan yang terakhir adalah gabungan antara keduanya, yaitu seni yang dinikmati melalui indera pendengaran dan juga indera penglihatan atau audiovisual art. Contohnya adalah seni tari, pagelaran wayang, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ilmu pengetahuan atau sains, teknologi, dan seni terhadap kehidupan manusia atau keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Iptek ini sangat berperan bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu terhadap kebutuhan pokok. Contohnya, petani dapat mendapatkan kemudahan memperoleh air dari sungai untuk dialirkan ke sawah. Selanjutnya, peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang disebut dengan IPTEX terhadap peningkatan kesehatan adalah adanya alat juga ilmu pengetahuan yang semakin memadai untuk menangani juga meneliti penyakit yang ada. Selanjutnya ada peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terhadap penyediaan energi, yaitu diantaranya dibuatnya bendungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya ada peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terhadap komunikasi dan transportasi, yaitu diantaranya dapat mempermudah keberlangsungan kehidupan manusia. Seperti media komunikasi yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain atau keluarga terdekat.
serta mempermudah manusia dalam pekerjaannya, dalam keberlangsungan pendidikannya, dan masih banyak hal lain. Bidang komunikasi itu bermanfaat. Kalau dalam bidang transportasi, manusia dapat mudah untuk pergi ke tempat yang diinginkan untuk keperluan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Selanjutnya, dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini juga berperan dalam kemajuannya, seperti mampu menciptakan alat yang modern seperti traktor, alat memotong, alat penyemprot hama, dan masih banyak lagi. Dengan berkembangnya alat-alat ini, manusia dapat menggunakan waktunya dan tenaganya menjadi lebih efektif. Produksi pupuk buatan yang dapat membantu menyuburkan tanah. Produksi pupuk buatan ini agar dapat memenuhi kebutuhan pokok tanaman, sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, dalam bidang telekomunikasi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini, manusia dapat membuat seperti contohnya televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat, serta dapat mengefisiensi waktu yang ada. Selain itu, pestisida yang dapat digunakan untuk pemberantasan hama, teknik-teknik muliaan yang dapat meningkatkan produksi pangan, ada juga teknik mutasi buatan yang dapat menghasilkan buah yang besar serta buah yang diinginkan, ada juga budidaya hewan dan teknologi pasca panen. Selanjutnya, dalam bidang telekomunikasi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini, manusia dapat membuat seperti contohnya televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat, serta dapat mengefisiensi waktu yang ada. Dengan ini manusia sangat dimudahkan oleh kemajuan bidang telekomunikasi yang ada saat ini. Selanjutnya, dalam bidang kedokteran dan kesehatan, dengan adanya kemajuan ipteks ini, manusia dapat menciptakan alat-alat operasi, obat-obatan, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan diagnosis penyakit. Dengan ini, pasien yang sakit akan lebih mudah untuk disembuhkan. Dengan adanya perkembangan ipteks ini, dalam bidang pertahanan dan keamanan, manusia mampu menciptakan alat atau persenjataan yang canggih, sehingga jika dalam suatu negara itu dapat melindungi rakyatnya serta orang-orang yang ada di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai subjek dan objek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan adanya kemajuan ipteks sehingga mampu menciptakan alat yang modern seperti traktor, alat pemotong, alat penyemprot hama, dan lain-lain. Dengan berkembangnya alat ini, manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga menjadi lebih efektif. Produksi pupuk buatan yang dapat membantu menyuburkan tanah. Selain itu, pestisida yang dapat memungkinkan pemberantasan hama, teknik-teknik pemuliaan yang dapat meningkatkan produksi pangan, teknik mutasi buatan yang dapat menghasilkan buah-buahan yang besar, dan budidaya hewan dan teknologi pasca panen. Kemudian dalam bidang telekomunikasi, dengan adanya kemajuan ipteks, manusia dapat membuat televisi, radio, telepon yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dan waktu yang sangat efisien. Kemudian dalam bidang kedokteran dan kesehatan, dengan adanya kemajuan ipteks, manusia menciptakan alat-alat operasi, obat-obatan, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan diagnosis penyakit. Kemudian yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan adanya perkembangan ipteks, manusia mampu menciptakan alat atau persenjataan yang canggih. Perkembangan ipteks telah membawa banyak dampak besar
bagi kehidupan manusia. Kemajuan zaman yang semakin berkembang pesat dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Hal inilah yang mendorong manusia untuk menciptakan segala sesuatu atau alat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemajuan teknologi dianggap telah memudahkan segala aktivitas manusia serta memicu timbulnya perubahan-perubahan besar dalam kehidupan manusia. Pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ipteks yang semakin berkembang pesat telah menimbulkan perubahan-perubahan dalam bidang informasi dan komunikasi. Misalnya, ketika dahulu kita harus berkirim surat untuk berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh dengan kita, tetapi di zaman sekarang, di mana kemajuan ipteks semakin berkembang, manusia dapat menggunakan handphone, laptop, ataupun perangkat lainnya yang merupakan hasil perkembangan ipteks untuk dapat membantu berkomunikasi jarak jauh. Bahkan, tidak hanya suara saja yang tersalurkan, tetapi juga dapat berupa video yang memperlihatkan wajah seseorang. Kemudian, adanya internet sebagai hasil perkembangan ipteks juga memudahkan manusia untuk mengakses segala informasi di seluruh dunia, baik yang sedang hangat dibicarakan maupun informasi terdahulu. Hal tersebut juga dapat dilakukan hanya dengan duduk tanpa berpindah tempat, bermodalkan kuota internet tanpa harus bersusah payah mencari informasi sendiri keluar. Kedua, dalam bidang ekonomi dan industri. Adanya kemajuan ipteks yang semakin berkembang pesat meningkatkan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pada zaman sekarang, investasi secara besar-besaran semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Selain itu, industrialisasi juga akan semakin berkembang, terlebih banyaknya kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Yang ketiga, yaitu dampak perkembangan ipteks di bidang pendidikan. Pada zaman modern saat ini, telah banyak hasil ipteks yang dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Misalnya, penggunaan media elektronik yang dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam mengakses seluruh pembelajaran. Dalam hal ini, berarti guru sudah tidak lagi menjadi sumber informasi utama siswa, sehingga siswa dapat bereksplorasi lebih. Selain itu, kemajuan ipteks juga memberikan metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa, terlebih dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Misalnya, di masa pandemi sekarang ini, di mana orang-orang tidak diperbolehkan untuk bertatap muka, maka metode pembelajaran dilakukan secara daring method, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan seperangkat alat teknologi seperti handphone maupun laptop. Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat mampu mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 tanpa mengganggu proses pembelajaran siswa. Yang terakhir yaitu dampak perkembangan ipteks dalam bidang politik. Perkembangan kemajuan ipteks yang semakin pesat dapat menimbulkan keberadaan kelas menengah baru, di mana segala kemampuan, keterampilan, hingga gaya hidup tidak jauh berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Kelas menengah baru tersebut disinyalir akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Pada akhirnya, ipteks akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Manusia sebagai subjek akan terus berkreasi dan berpikir untuk menciptakan segala sesuatu hal yang baru yang memudahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia akan selalu bereksplorasi hal-hal baru yang dapat memudahkan dirinya melakukan segala aktivitas.
Namun, manusia juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh adanya perkembangan ipteks. Manusia harus bersikap bijak dalam mengelola dan menggunakan segala hasil kreasinya untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan.